Halo Sobat BMKG, dalam sepekan terakhir tercatat curah hujan ekstrim terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, di antaranya 194 mm per hari di Sumatera Utara pada tanggal 25 Januari 2025, 229 mm per hari di Kalimantan Timur, dan 192 mm per hari di Sulawesi Tengah pada tanggal 26 Januari 2025. 154 mm per hari di Kepri pada tanggal 27 Januari 2025 dan di beberapa lokasi lainnya di sekitar Jabodetabek pada tanggal 28 Januari 2025. 226,4 mm per hari di Cengkareng, 250 mm per hari di sekitar Bandara Soekarno-Hatta, 214,6 mm per hari di Pulau Mas, dan beberapa wilayah lainnya yang mencapai intensitas lebih dari 150 mm per hari. Aktivitas monsun Asia yang membawa massa udara lembab dari Asia dalam jumlah besar yang diperkuat oleh fenomena seruakan dingin atau cold surge yang teridentifikasi berada pada kategori signifikan selama 3 hari terakhir. Selain itu, fenomena atmosfer lainnya seperti La Nina, Madden-Julian Oscillation atau MJO, dan gelombang atmosfer juga turut memperkuat terjadinya cuaca ekstrim di wilayah-wilayah tersebut. Kombinasi fenomena atmosfer ini meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang yang dapat menyebabkan pohon tumbang. Sebagian wilayah Indonesia masih diprediksi akan menghadapi puncak musim hujan hingga bulan Maret ini. Sobat BMKG, pada episode kali ini kami akan membahas terkait potensi cuaca ekstrim masih berlanjut hingga pekan depan. Tetap waspada, dan bagaimana cuaca dalam seminggu ke depan? Bersama saya Indah Fitrianti, berikut kita simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG mengidentifikasi berbagai fenomena atmosfer yang mempengaruhi cuaca di Indonesia. Pada akhir Januari hingga awal Februari, angin monsun Asia menjadi faktor utama yang meningkatkan curah hujan. Selain itu, hujan juga dipengaruhi oleh MJO yang berada di fase 4 atau di Samudra Hindia Barat, La Nina yang lemah, serta aktivitas gelombang atmosfer yang mendukung pertumbuhan awan konvektif. MJO diperkirakan berdampak pada wilayah utara Indonesia seperti Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Maluku Utara. Sementara itu, gelombang Ross di ekuator terdeteksi di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara yang turut meningkatkan curah hujan. Gelombang Kelvin juga diperkirakan terjadi di beberapa wilayah termasuk Lampung, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi yang berkontribusi dalam pembentukan awan hujan menjelang awal Februari. Dalam beberapa hari terakhir, seruakan udara dingin yang signifikan diperkirakan akan berpotensi mencapai wilayah barat Indonesia. Fenomena ini merupakan aliran udara dingin dari Siberia menuju ekuator dan berpotensi memicu cuaca ekstrim, seperti hujan deras dan angin kencang di berbagai daerah. Selain itu, sirkulasi siklonik terpantau di Samudra Hindia Selatan Jawa, Utara Kalimantan, dan Laut Australia, menciptakan daerah konvergensi di Lampung hingga Barat Jawa, Maluku hingga Papua Selatan, serta Kalimantan Utara. Pola belokan angin yang terjadi dari Sumatera Selatan hingga Papua juga meningkatkan kemungkinan terbentuknya awan hujan. Kombinasi seruakan udara dingin, sirkulasi siklonik, konvergensi, dan belokan angin ini mendukung peningkatan curah hujan di berbagai wilayah, seperti Aceh, Sumatera Utara, Lampung, DKI Jakarta, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Dengan fenomena ini, masyarakat dihimbau untuk waspada terhadap potensi cuaca ekstrim di berbagai daerah di Indonesia. BMKG memprediksi cuaca selama periode 31 Januari hingga 2 Februari 2025 di Indonesia umumnya berawan. Sementara itu, hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang berpotensi terjadi di wilayah berikut. Hujan lebat hingga sangat lebat terjadi di Kepulauan Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Yogyakarta, Jawa Timur, NTB, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua. Hujan sangat lebat hingga ekstrim terjadi di wilayah NTT dan Maluku. Untuk potensi angin kencang terjadi di wilayah Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Bali, NTB,
NTT, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Sedangkan cuaca selama periode 3 hingga 6 Februari 2025 di Indonesia umumnya hujan ringan. Sementara itu, untuk hujan dengan intensitas sedang hingga ekstrim juga dapat disertai dengan kilat atau petir dan angin kencang. Potensi hujan lebat hingga sangat lebat terjadi di wilayah Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Selatan. Serta hujan sangat lebat hingga ekstrim terjadi di wilayah Maluku. Kemudian, untuk potensi angin kencang terjadi di wilayah Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Dan selanjutnya dapat kami informasikan prospek cuaca seminggu ke depan untuk wilayah Indonesia. Sobat BMKG, dalam menghadapi potensi cuaca ekstrim ini, BMKG menghimbau masyarakat untuk waspada terhadap kemungkinan hujan lebat yang disertai petir, berhati-hati terhadap jalanan licin yang berpotensi membahayakan keselamatan, siap siaga menghadapi potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor yang dapat terjadi kapan saja. Memantau informasi cuaca terkini melalui kanal resmi BMKG seperti situs web www.bmkg.go.id, media sosial @info-bmkg atau aplikasi Info BMKG. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Tetap tenang dan siaga menghadapi perubahan cuaca ekstrim, serta pahami langkah evakuasi jika diperlukan. Semoga bermanfaat dalam mendukung kelancaran aktivitas sobat sekalian dalam sepekan ke depan. Kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari ancaman bencana hidrometeorologi. Terima kasih atas perhatian sobat sekalian, salam sehat dan sampai jumpa.